Macet horor kembali terjadi di Jakarta Utara. Istana segera umumkan Jampitsus baru. DPR sahkan RUU Pusat Finansial RI jadi undang-undang. Pemerintah optimis implementasi B50 berjalan lancar. FIFA resmi selidiki kericuhan final Piala Dunia 2026. Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali menyapa Indonesia Pagi kembali hadir menemani Anda. Menyapa Indonesia Pagi akan menghadirkan informasi peristiwa dari dalam negeri dan mancanegara. Bersama saya Tiara Dianti. Dan saya Dea Mulya, inilah Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Pemirsa, kemacetan parah terjadi di Jalan Raya Bekasi, Jakarta Timur hingga Jalan Cakung Cilincing, Jakarta Utara pada Selasa pagi. Ya, kepadatan arus lalu lintas dipicu aktivitas bongkar muat kendaraan besar di sekitar kawasan tersebut. Jalan Raya Cakung Cilincing mengalami kemacetan parah pada Selasa pagi. Belakangan diketahui kemacetan dipicu aktivitas bongkar muat truk. Dalam video udara yang beredar di media sosial, tampak kendaraan terhenti di jalan. Pemotor tampak menyalip di antara mobil dan truk yang terjebak macet. Kemacetan parah mengular di kedua ruas jalan. Akun resmi X-Traffic Management Center Polda Metro Jaya menyatakan anggotanya telah melakukan upaya pengaturan arus lalu lintas dikarenakan adanya kegiatan bongkar muat. Bongkar muat ini menyebabkan kepadatan arus lalu lintas di kawasan tersebut hingga mengular di beberapa titik krusial termasuk simpang traffic light Kaulon Cakung, baik yang mengarah ke Cilincing maupun ke arah Harapan Indah Bekasi. Merespon penumpukan kendaraan tersebut, petugas kepolisian dari Ditlantas Polda Metro Jaya diterjunkan langsung ke lokasi untuk mengurai kemacetan dan mengarahkan arus lalu lintas agar kembali normal. Hingga pukul 12:23 waktu Indonesia Barat, traffic light Kaulon Cakung dilaporkan ramai lancar dan kendaraan bergerak dengan batas kecepatan normal. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, polisi berhasil mengungkap kasus pengeroyokan menggunakan senjata tajam yang terjadi di Kojak, Jakarta Utara. Peristiwa tragis ini terjadi usai aksi tawuran antar kelompok remaja pada Sabtu dini hari lalu. Tim gabungan Reserse Jatarnas dan Resmo Polres Metro Jakarta Utara bersama unit Reskrim Polsek Koja berhasil mengungkap kasus pengeroyokan maut menggunakan senjata tajam. Peristiwa tragis ini terjadi usai aksi tawuran antar kelompok remaja di kawasan Kompleks UK Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara pada Sabtu dini hari lalu. 3 orang pemuda telah diringkus dan ditetapkan sebagai terduga pelaku. Masing-masing berinisial AN 18 tahun, AJ 19 tahun, dan AH 17 tahun. Ketiganya ditangkap oleh tim gabungan pada Sabtu malam sekitar pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Selain ketiga pelaku utama, polisi juga mengamankan beberapa orang lainnya yang diduga berkaitan dengan peristiwa tersebut untuk diperiksa lebih lanjut. Sementara satu pelaku berinisial FAI masih berstatus DPO atau buron. Diketahui akibat pengeroyokan yang dilakukan para pelaku, korban berinisial A yang masih berusia 16 tahun mengalami luka parah usai dikeroyok menggunakan senjata tajam. Berdasarkan penyelidikan, tawuran diduga berawal dari ajakan melalui media sosial Instagram. Kedua kelompok kemudian bertemu di lokasi yang telah disepakati. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sebuah kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Kenjeran Simokerto, Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu lalu, tepatnya di jalan menuju Jembatan Suramadu. Kamera dashcam milik pengendara mobil merekam detik-detik sebuah ban truk trailer yang terlepas hingga menghantam pengendara motor yang melintas di sampingnya.
Diketahui 2 korban merupakan pasangan lansia. Berdasarkan rekaman kamera dashboard, mobil pengendara tampak truk kontainer berukuran 40 feet sedang melaju di lajur kiri jalan. Saat sedang melintas, salah satu ban belakang truk trailer tersebut pecah dan juga terlepas dari as roda. Ban tersebut kemudian terbang hingga menghantam sebuah pengendara dan penumpang sepeda motor yang berada di sampingnya. Informasi yang beredar menyebutkan kendaraan roda 2 itu ditumpangi pasangan suami istri lanjut usia. Benturan keras langsung mengenai keduanya hingga korban tersungkur ke jalanan. Sejumlah warga dan pengendara yang melihat kejadian itu langsung menghentikan lajunya untuk kemudian membantu kedua korban dan memberi pertolongan. Hingga kini masih belum diketahui lebih lanjut terkait kondisi kedua korban pasca mengalami kecelakaan tersebut. Tim redaksi Sibo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, sebuah ekskavator tersangkut di aliran Kali Cakung Lama, Jakarta Utara saat melakukan normalisasi kali. Alat berat itu terjebak di aliran kali hingga setengah badan dari ekskavator tenggelam ke dalam aliran. Sebuah ekskavator terjatuh hingga terperangkap di aliran Kali Cakung Lama, Pengangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Peristiwa ini diketahui terjadi pada Minggu petang, di mana sebelumnya salah seorang warga melihat ekskavator telah berada di atas ponton dan bergerak maju untuk melakukan pengerukan di aliran kali. Namun saat mendekati lokasi pengerukan, bagian lengan ekskavator diduga terhalang kanopi rumah warga. Operator kemudian mengangkat lengan ekskavator ke arah belakang agar tidak mengenai kanopi. Namun alat berat tersebut justru bergerak mundur hingga tergelincir dari ponton. Menanggapi hal itu, Dinas Sumber Daya Air atau SDA DKI Jakarta menjelaskan, alat berat tersebut mengalami kendala saat mobilisasi karena kondisi lokasi yang berada di kawasan permukiman padat. Kepala Dinas SDA DKI Jakarta, Ika Agustin, mengatakan proses penyelesaian pekerjaan di lokasi memang membutuhkan penanganan khusus. Ketua Subkelompok Pengendalian Banjir Bidang Pengendalian Banjir dan Drainase Dinas SDA DKI Jakarta, Firmansyah Saputra, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti peristiwa ekskavator yang tersangkut di Kali Cakung Lama. Proses evakuasi pun sudah dilakukan pada Senin malam dengan mengerahkan alat berat lain untuk membantu menarik ekskavator tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, operasi SAR terhadap korban yang dilaporkan hilang akibat diterkam buaya di aliran sungai Desa Batu Rusa, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, akhirnya membuahkan hasil. Pada Senin pagi, tim SAR gabungan menemukan korban dalam keadaan meninggal dunia. Seorang penambang timah asal Palembang bernama Radit berusia 30 tahun ditemukan tewas setelah diterkam buaya di aliran sungai Batu Rusa, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka, Belitung pada Senin 20 Juli 2026. Korban diterkam ketika memindahkan ponton rajuk pada sehari sebelumnya, hari Minggu sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saat itu rekan korban hanya mendengar suara riakan air yang keras dari arah sungai. Jenazahnya ditemukan tim SAR gabungan mengapung di permukaan air sekitar 2 km dari lokasi terakhir korban diketahui berada. Sejak operasi penyisiran dimulai, tim SAR gabungan beberapa kali melihat buaya muncul ke permukaan sungai. Diperkirakan buaya tersebut sempat terlihat masih menggigit tubuh korban sebelum kembali menyelam ke dasar sungai. Hingga akhirnya jenazah selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menjalani penanganan lebih lanjut sebelum diserahkan kepada keluarga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian seekor kambing yang dibawa kabur menggunakan mobil merah terekam kamera pengawas atau CCTV. Hanya dalam hitungan detik, pelaku langsung memasukkan kambing secara paksa ke dalam mobil. Rekaman CCTV memperlihatkan dugaan pencurian seekor kambing di BTN Green Balies, Kecamatan Marawola Sigi, Sulawesi Tengah. Aksi pelaku viral di media sosial usai videonya beredar. Kejadian berawal saat 2 ekor kambing sedang berada di depan salah satu rumah warga. Tak lama kemudian, sebuah mobil berwarna merah berhenti di tepi jalan. Seorang pria terlihat turun dari mobil dan juga langsung menarik salah satu kambing tersebut. Dengan cepat, pria itu mengangkat kambing dan juga memasukkannya ke dalam kendaraan, sementara seekor kambing lainnya berhasil lepas dan menjauh dari lokasi. Seluruh rangkaian peristiwa itu berlangsung hanya dalam hitungan detik, mobil pelaku pun langsung meninggalkan lokasi. Polres Sigi membenarkan pihaknya telah menerima laporan dari korban terkait dugaan pencurian tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, 5 korban tenggelamnya kapal motor Nurul Salsa akhirnya ditemukan selamat oleh kapal nelayan KMN Sinar Moto Angin 04 di sekitar Pulau Matalang, Kabupaten Kepulauan Selayar. Saat ditemukan, para korban sedang mengapung di laut dan bertahan hidup dengan berpegangan pada rompong atau rumah ikan milik nelayan. Pencarian hari keempat terhadap korban tenggelamnya KM Nurul Salsa di perairan sebelah barat Pulau Polasi, Kabupaten Kepulauan Selayar akhirnya membuahkan hasil. Kelima korban ditemukan dalam kondisi selamat oleh sebuah kapal nelayan yang sedang melintas. Saat ditemukan, mereka terlihat mengapung di atas laut sambil berpegangan pada rompong atau rumah ikan. Mendapat laporan tersebut, Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Makassar langsung mengarahkan KN SAR Kamajaya untuk melakukan intercept atau penjemputan terhadap para korban. Adapun identitas kelima korban selamat yakni Siti Amang 55 tahun, Andi Samad 62 tahun, Aseng 23 tahun, serta 2 remaja dan anak-anak Diska 7 tahun dan Sri Adita 17 tahun. Kami melaporkan perkembangan hasil operasi SAR hari keempat KLM Nurul Salsa yang tenggelam di perairan Selayar, di mana pada pukul 18:10 waktu Indonesia Tengah, Tim SAR gabungan menerima informasi dari Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Provinsi Selatan, Bapak Haji Andi Irwan Darmawan Aras, bahwa 5 korban ditemukan oleh kapal nelayan Sinar Moto Angin 4 di sekitar 30 nautical mile dari Pulau Matalang, arah selatan. Dan saat ini korban tersebut dalam perjalanan menuju kapal SAR Kamajaya yang Lego Jangkar ada di sana, karena akan dilaksanakan atau akan dibawa ke Pelabuhan Benteng untuk dilaksanakan pemeriksaan kesehatan dan pendataan. Di mana kelima korban tersebut, 1 orang berjenis kelamin laki-laki dan 4 orang berjenis kelamin perempuan. Untuk korban sendiri, dari 25 yang hari ini dilaksanakan pencarian dan sudah didapatkan 5 orang, berarti tinggal 20 orang. Dan rencananya besok akan kami laksanakan operasi SAR di hari kelima pada pukul 7.00 local time. Telah menemukan keponakan saya namanya Sri Adita. Dan dengan selamat, alhamdulillah. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Serta timnya ya. Terima kasih banyak. Untuk memaksimalkan proses pencarian korban, area penyisiran kini diperluas. Tim SAR gabungan mengarahkan KN SAR Kamajaya dan juga KN SAR Pacitan, KN SAR Punta Dewa milik Basarnas, serta KRI Marlin milik TNI Angkatan Laut. Selain itu, pencarian juga dilakukan melalui udara dengan menggunakan pesawat intai milik TNI Angkatan Udara. Sebelumnya, KM Nurul Salsa diketahui membawa total 78 penumpang. Dari jumlah tersebut, 57 orang dinyatakan selamat, 1 orang meninggal dunia, dan 25 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kabupaten Kepulauan Selayar, jurnalis Simpo TV melaporkan. Informasi berikutnya, pemirsa, TNI Angkatan Laut berhasil mengevakuasi 2 korban selamat kapal layar motor Nurul Salsa 01 yang tenggelam di perairan Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Kedua korban ditemukan dalam kondisi lemah dan langsung mendapatkan penanganan medis di atas KRI Marlin 877. KRI Marlin 877 di bawah Satuan Patroli Kodaeral 6 berhasil mengevakuasi 2 korban selamat dalam operasi pencarian dan pertolongan kapal layar motor Nurul Salsa 01 yang tenggelam di perairan Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Keberhasilan evakuasi berawal dari informasi nelayan setempat yang menemukan 2 korban selamat di Pulau Sanipa dan membawanya menuju Pulau Matalang. Menindaklanjuti informasi tersebut, KRI Marlin 877 segera bergerak menuju lokasi dan berhasil mengevakuasi 2 korban masing-masing bernama Jasmal berusia 24 tahun dan Nurmiati berusia 35 tahun. Saat ditemukan, kedua korban berada dalam kondisi yang sangat lemah akibat dehidrasi dan juga paparan cuaca laut, sehingga langsung mendapatkan pertolongan pertama dan perawatan medis dari tim kesehatan kapal. Berdasarkan keterangan kedua korban, masih terdapat 3 orang lain yang diduga meninggal dunia dan tenggelam di perairan selatan Pulau Sanipa. Syahada Bila, Simpo TV melaporkan.
Dari Menteri Sekretaris Negara menyampaikan keprihatinan atas musibah tenggelamnya KM Nurul Salsa di perairan Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Ya, pemerintah memastikan proses pencarian korban terus dilakukan secara maksimal. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah telah berkoordinasi dengan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas. Koordinasi dilakukan untuk memastikan seluruh upaya pencarian dan penyelamatan berjalan optimal. KM Nurul Salsa sebelumnya berlayar dari Pulau Jampea menuju Pelabuhan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar pada Rabu 16 Juli 2026 pagi. Sekitar 5 jam setelah berlayar, kapal dihantam cuaca buruk hingga mengalami kerusakan dan akhirnya tenggelam di perairan Selayar. Operasi pencarian korban terus membuahkan hasil. 2 penumpang kembali ditemukan dalam keadaan selamat setelah terdampar di Pulau Balaloho, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Sulawesi Selatan. Kita juga izin menyampaikan rasa keprihatinan karena ada kejadian lagi KM Nurul Salsa ya. Salsa ya di Selayar. Dan kami sudah berkoordinasi juga dengan Kabasarnas untuk terus melakukan pencarian semaksimal mungkin. Sekali lagi kebersihan rumahnya juga masih banyak gitu. Jadi mari semangat semua bersatu padu semua menyelesaikan masalah-masalah rakyat. Dari Jakarta, Dio Malau, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo perintahkan eksekusi single nasional ID. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama Menyapa Indonesia Pagi. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan percepatan penerapan Kartu Identitas Nasional Tunggal. Ya, langkah ini dilakukan untuk menyederhanakan regulasi dan meningkatkan efisiensi layanan publik. Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan reformasi birokrasi dengan menyederhanakan regulasi dan mempercepat digitalisasi layanan pemerintah. Salah satu langkah yang didorong adalah implementasi Single National Identity Card agar pelayanan publik lebih terintegrasi dan efisien. Dalam sidang kabinet di Istana Negara Jakarta Senin 20 Juli, Presiden Prabowo menilai Indonesia berada di jalur pembangunan yang tepat, namun masih perlu meningkatkan efisiensi. Dalam sidang kabinet di Istana Negara Jakarta Senin 20 Juli, Presiden Prabowo menilai Indonesia berada di jalur pembangunan yang tepat, namun masih perlu meningkatkan efisiensi. Menurutnya, banyaknya regulasi menjadi hambatan sehingga birokrasi harus dipangkas melalui pemanfaatan teknologi termasuk pengembangan GovTech. Kita yakin bahwa kita berada di arah yang benar, tapi kita juga waspada. Kita koreksi diri, kita tahu bahwa efisiensi kita masih kurang, regulasi kita terlalu banyak, peraturan kita terlalu banyak. Saya tegaskan di sini, kita harus sederhanakan pemerintahan. Kita akan mulai melaksanakan atau sudah merintis ke arah digitalisasi pemerintahan dengan GovTech dan program-program lainnya. Saya berharap nanti Single National Identity Card bisa dieksekusi, bisa diimplementasi dengan sebaik-baiknya. Presiden juga menilai Indonesia telah memiliki sistem pelindungan sosial yang kuat berkat kesinambungan pembangunan dari para presiden terdahulu. Ia menegaskan pemerintah saat ini bertugas melanjutkan, memperbaiki dan menyempurnakan fondasi yang telah dibangun. Kita terus sederhanakan peraturan-peraturan
menteri dan sebagainya. Juga salah satu prestasi kita adalah kita sekarang memiliki sistem perlindungan sosial, menurut saya salah satu terkuat di dunia. Saya selalu mengakui, tidak ada pembangunan bangsa, tidak ada transformasi bangsa yang sepotong-sepotong. Ini adalah long march. Semua yang kita miliki dari Bung Karno, dari Pak Harto, dari Pak Habibie, dari Gus Dur, dari Megawati, dari Presiden SBY, dari Pak Jokowi. Semua yang kita miliki sekarang hasil dari kerja keras mereka, hasil dari kerja keras pemerintah mereka. Tugas kita, apa yang sudah dicapai, kita lestarikan, kita bangun, kita perbaiki. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kehadiran Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP dapat membentuk rantai pasok hasil tani dari pusat hingga ke desa. Dengan demikian, masyarakat mampu mengurangi ketergantungan terhadap rentenir yang selama ini terus berlangsung. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih memudahkan masyarakat dalam hal penyaluran hasil pertanian, penimbunan komoditas di kondisi tertentu, hingga menjaga inflasi dengan penyaluran barang dari daerah yang surplus ke wilayah yang membutuhkan. Hingga akhir tahun nanti, pemerintah menargetkan sebanyak 30.000 unit KDMP akan beroperasi bagi masyarakat. Adapun Presiden berharap kehadiran KDMP mampu mengurangi ketergantungan para petani di desa terhadap rentenir dengan cara mendistribusikan hasil panen langsung ke calon konsumen. Sejauh ini sebanyak 15.845 KDMP telah selesai dibangun, sedangkan 19.539 unit koperasi lainnya masih dalam tahap pembangunan. Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, pemerintah akan punya jalur, akan punya suatu pegangan rantai pasok, supply chain, retail chain dari pusat sampai ke desa. Pertama kali dalam sejarah. Kita sekarang tidak bisa kita di blackmail. Tidak bisa nanti ada barang langka. Tidak bisa nanti ada menimbun barang di saat kritis. Mau Idul Fitri barang langka. Mau tahun baru barang langka. Tidak bisa, karena kita akan mengerti di mana langka, di mana lebih. Suatu desa kelebihan telur, di desa lain kurang, kita akan paham dan mengerti, dan kita akhirnya akan lebih baik dan lebih cepat untuk mengendalikan inflasi. Saudara-saudara, khusus untuk Koperasi Desa Merah Putih ini, saya ingin jelaskan sedikit. Niatnya tadi adalah untuk menghilangkan rentenir. Rentenir itu hidupnya adalah dengan mengisap darahnya petani kita. Dengan bunga 1% sehari, tidak mungkin petani produsen kita bangkit. Tadinya tujuannya itu. Ternyata kita menemukan bahwa rantai pasok ini bisa memicu, menghemat ratusan triliun rupiah. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kenaikan gaji hakim di Indonesia mencapai hampir 300% dari sebelumnya, bahkan lebih tinggi dari hakim di Singapura. Kenaikan upah tersebut dilakukan pemerintah untuk memperkuat integritas peradilan di tanah air. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kenaikan gaji hakim di Indonesia mencapai 280% dari sebelumnya. Kenaikan ini dilakukan pemerintah Indonesia guna menjaga integritas lembaga peradilan di tanah air. Prabowo menegaskan kenaikan ini dilakukan
lantaran 12 tahun terakhir para hakim di Indonesia belum menerima penyesuaian penghasilan. Secara data, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengungkapkan, statistik upah hakim di Indonesia justru lebih tinggi dari kehakiman di negara Singapura, serta gaji hakim paling muda di tanah air dipastikan lebih tinggi dari hakim junior di negara Malaysia. Pernyataan ini disampaikan Presiden Prabowo saat menyampaikan taklimat pada sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka Jakarta pada Senin petang. Gaji hakim yang telah 12 tahun tidak naik, kita telah naikkan. Untuk berapa jenjang naiknya hampir 300%, 280%. Sudah saya umumkan kemarin, Ketua Mahkamah Agung lapor ke saya bahwa Ketua Mahkamah Agung Singapura cerita kepada dia, Ketua Mahkamah Agung Indonesia, bahwa gaji penerimaan Ketua Mahkamah Agung Indonesia sudah di atas Ketua Mahkamah Agung Singapura. Dan juga gaji rata-rata hakim Indonesia yang paling junior sudah di atas gaji rata-rata hakim junior Malaysia. Lumayan juga. Kita ingin hakim-hakim kita hidup baik. Saya juga perintahkan Menteri Perumahan prioritaskan rumah-rumah untuk hakim. Di seluruh Indonesia, hakim, panitera, dan petugas mahkamah saya kira tidak sampai 9.000 orang. Jadi bisa diprioritaskan ya, perumahan untuk mereka. Kita tidak mau hakim kita hidupnya tidak bagus. Kita tidak mau hakim kita tidak punya harga diri. Kita tidak mau hakim kita tidak punya kehormatan. Kita tidak mau hakim kita bisa disogok. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Presiden Prabowo mempertanyakan kritik terhadap program makan bergizi gratis atau MBG yang disebut pemborosan. Presiden menyoroti hilangnya kekayaan negara dalam jumlah besar yang dinilai kurang mendapat perhatian. Dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Senin 20 Juli, Presiden Prabowo Subianto mempertanyakan minimnya sorotan terhadap hilangnya kekayaan negara dalam jumlah besar selama puluhan tahun. Ia menilai persoalan tersebut tidak banyak mendapat kritik maupun perhatian publik. Presiden Prabowo membandingkan hal itu dengan program makan bergizi gratis yang justru mendapat banyak kritik. Ia menegaskan program tersebut merupakan upaya pemerintah memenuhi kebutuhan gizi bagi anak-anak, ibu hamil, dan lansia. Ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar. Tidak ada pakar yang protes. Tidak ada investigasi. Saudara-saudara, saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan. Kita mau beri makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal 1/4 anak-anak kita stunting. Sebagian besar juga tidak banyak yang tidak makan berangkat sekolah. Kita dituduh pemborosan. Kita dibilang ekonomi mau kolaps. Harga saham akan ambruk. Mata uang akan melemah. Alasannya karena boros. Kita bertanya sekarang, apakah harga pangan terkendali? Apakah pupuk tersedia untuk rakyat, untuk petani dalam harga yang terjangkau? Kita bertanya, apakah anak-anak sekolah memperoleh makanan bergizi di sekolah?
Kepala negara juga meminta perhatian diberikan pada persoalan pangan, ketersediaan pupuk, serta pemenuhan gizi masyarakat. Menurutnya langkah tersebut penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Indonesia meraih pengakuan dunia dalam digitalisasi pendidikan setelah mendapat penghargaan internasional. Presiden Prabowo Subianto menyebut capaian ini sebagai bukti kemajuan transformasi digital pendidikan nasional. Penghargaan dari PBB ini membuktikan digitalisasi pendidikan kita diakui dunia. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa digitalisasi pendidikan Indonesia mendapat pengakuan internasional setelah meraih penghargaan dari International Telecommunication Union, organisasi internasional di bawah naungan PBB. Indonesia dinobatkan sebagai juara pertama dari 122 negara pada kategori e-government dan digitalisasi pendidikan. Penghargaan tersebut diraih melalui program Rumah Pendidikan, platform digital yang menyediakan layanan belajar dalam satu aplikasi. Hingga kini, aplikasi itu telah digunakan sekitar 6,9 juta pengguna dan menyediakan ribuan materi pembelajaran gratis untuk siswa, serta mendukung guru di seluruh Indonesia. Baru saja kita dapat berita bagus dari PBB, ya, International Telecommunication Union, memberi penghargaan tertinggi kepada kita, Indonesia, dari 122 negara, ya, dalam kategori e-government dan kategori digitalisasi pendidikan. Penghargaan dari PBB ini membuktikan digitalisasi pendidikan kita diakui dunia. Kita melompat, saudara-saudara. Apa artinya ini? Artinya bahwa anak-anak kita dan guru-guru kita di seluruh Indonesia punya akses untuk materi pembelajaran terbaik. Meski meraih prestasi internasional, Presiden Prabowo meminta seluruh jajaran pemerintah tidak cepat berpuas diri. Pemerintah akan terus mempercepat digitalisasi pendidikan, termasuk mendistribusikan 700.000 panel interaktif digital hingga akhir 2026 atau semester 1 2027 agar akses pendidikan berkualitas semakin merata. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, DPR RI menggelar sidang paripurna ke-26 masa persidangan 5 tahun 2025-2026 di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa pagi. Sidang paripurna beragendakan pengambilan keputusan tingkat 2 mengenai RUU 1 Data menjadi usul inisiatif DPR hingga mendengarkan pidato oleh Ketua DPR Puan Maharani. Sebelum memasuki masa reses, Dewan Perwakilan Rakyat menggelar sidang paripurna ke-26 masa persidangan 5 tahun 2025-2026 di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Sidang paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani dengan didampingi Wakil Ketua DPR lainnya Dasko Saan Mustafa dan Cucun Ahmad Samsurizal. Adapun sidang paripurna beragendakan pengambilan keputusan terhadap RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia dan pengambilan keputusan RUU pengesahan nota kesepahaman kerjasama bidang pertahanan antara pemerintah Indonesia, Malaysia, dan Turki. Selain itu, penetapan calon KPI pusat periode 2025-2026 serta pengambilan keputusan penerimaan hibah Al-Falhankam dari luar negeri. Adapun mendengarkan pidato Ketua DPR Puan Maharani juga turut menjadi agenda sidang paripurna. 1. Pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Pusat Financial Internasional Indonesia. 2. Pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan terhadap RUU tentang pengesahan nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia dalam bidang kerjasama pertahanan. 3. Pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan terhadap RUU tentang pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki mengenai kerjasama dalam bidang pertahanan. 4. Laporan Komisi 1 DPR RI atas hasil uji kelayakan fit and proper test calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia KPI Pusat periode 2026-2029 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. 5. Laporan Komisi 1 DPR RI terkait persetujuan penerimaan hibah Al-Falhankam dari luar negeri dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. 6. Pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU tentang 1 Data Indonesia.
Usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU Usul DPR RI. 7 pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Usul inisiatif Komisi 5 DPR RI dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU Usul DPR RI. 8 pidato Ketua DPR RI pada penutupan masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026. Sekarang kami akan menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah acara rapat tersebut dapat disetujui? Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto telah mengantongi nama calon Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus definitif pengganti Febri Adriansyah. Ya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan Jaksa Agung Sen Burhanuddin telah menyerahkan surat usulan pergantian Jampitsus kepada Presiden Prabowo Subianto. Mensesnek menyampaikan Jaksa Agung ST Burhanuddin telah menyerahkan surat usulan pergantian Jampitsus kepada Presiden Prabowo Subianto. Prasetyo menjelaskan bahwa mekanisme pengangkatan Jampitsus baru saat ini tengah diproses oleh tim penilai akhir atau TPA. Mekanisme itu disebut akan rampung dalam beberapa hari ke depan. Selanjutnya, Presiden Prabowo akan menaikkan keputusan Presiden terkait pengangkatan Jampitsus definitif. Sebagaimana yang beberapa hari yang lalu kami sampaikan bahwa secara resmi Jaksa Agung telah mengirim surat kepada Bapak Presiden mengenai usulan pengganti pejabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang beberapa waktu yang lalu mengajukan pengunduran diri. Nah, dapat kami sampaikan bahwa sudah diproses sesuai dengan mekanisme melalui nama istilahnya TPA, tim penilai akhir, dan insya Allah beberapa hari ini sudah akan selesai dan nanti akan ditandatangani keputusan Presiden mengenai pengganti. Sebelumnya, Prasetyo Hadi juga membenarkan bahwa Kuntadi menjadi kandidat yang akan mengisi posisi Jampitsus pengganti Febri Adriansyah. Pergantian pejabat Jampitsus merupakan bagian dari mekanisme administrasi pemerintahan yang harus melalui sejumlah tahapan, termasuk penilaian sebelum ditetapkan melalui Kepres. Jika seluruh proses berjalan sesuai rencana dan Kuntadi dinyatakan lolos dalam TPA, maka ia akan resmi menggantikan Febri Adriansyah sebagai Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus definitif. Dari Jakarta, Dio Malau, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Pusat melaporkan pengacara Hotman Paris Hutapea ke Polda Metro Jaya Senin malam. Laporan dilayangkan menyusul pernyataan Hotman Paris yang dinilai merendahkan profesi wartawan. Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Pusat resmi melaporkan pengacara Hotman Paris Hutapea ke Polda Metro Jaya Senin malam. Laporan tersebut terintegrasi dengan nomor LP-B-5291-7-2026 SPKT Polda Metro Jaya dan dilaporkan dengan dugaan pelanggaran pasal 242 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam hal ini, Direktur Anti Kekerasan Wartawan PWI Pusat Edison Setiahaan menyatakan, langkah hukum yang ditempuh karena PWI menilai pernyataan Hotman Paris telah merendahkan martabat dan profesi wartawan. Menurut Edison, permohonan maaf yang telah disampaikan Hotman Paris dinilai belum cukup, sehingga PWI memilih menyelesaikan perkara ini melalui jalur hukum. Lebih lanjut, dalam laporan tersebut, PWI Pusat juga menyerahkan sejumlah bukti awal, di antaranya rekaman video yang memuat pernyataan Hotman Paris yang telah beredar luas di masyarakat. Jadi dilaporkan di sini inisialnya HP ya. Dilaporkan dan kita berharap laporan ini bisa ditindaklanjuti oleh Polda Metro Jaya.
Ini mungkin akan ditangani oleh Direktorat Cyber Crime ya. Nah, jadi mohon dukungan dari teman-teman terus mengawal kasus ini karena ini juga menyangkut menjadi profesi kita, wartawan yang diperlakukan bahkan dilecehkan sedemikian rupa seperti apa yang beredar video di kawan-kawan juga mungkin sudah beredar videonya ya. Permohonan maaf itu benar itu. Nah, kita terima dan itu disampaikannya lewat video di Instagramnya ya disampaikannya. Tetapi kan itu tidak tentu menyelesaikan tindak pidana yang telah dilakukan. Artinya permohonan maaf itu secara manusiawi kita terima. Itu juga kan sebagai insan yang memberikan maaf ya. Kita selalu saling memaafkan. Tetapi tindak pidana yang dilakukan itu tidak mengurangi lalu menghilangkan tindak pidana yang dibuat gitu loh dengan permohonan maaf itu. Ya mungkin bisa itu meringankan lah. Nanti tinggal bagaimana hakim lah menilai itu ya. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Penasehat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi merespon soal ex-Jampitsus yang tak kunjung ditahan meski ditetapkan tersangka. Hasan menegaskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak akan mengintervensi penegakan hukum kasus korupsi Febri Adriansyah. Hasan Nasbi menegaskan pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto tidak akan mengintervensi penegakan hukum kasus korupsi yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Hal itu disampaikan Hasan Nasbi merespon soal Febri Adriansyah yang tak kunjung ditahan meski telah berstatus sebagai tersangka. Menurutnya, pemerintah menyerahkan sepenuhnya proses penegakan hukum terhadap Febri Adriansyah kepada Kejaksaan Agung. Serahkan aja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya. Karena pemerintah dalam hal ini kan nggak ikut intervensi soal penegakan hukum. Biar itu kewenangan penyidik dan aparat penegak hukum. Insya Allah di bawah pemerintahnya Presiden Prabowo Subianto, penegakan hukum ini akan prudent, akan clear dan terang benderang. Jadi insya Allah teman-teman tidak usah khawatir soal. Dari Jakarta, Dio Malau, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Informasi berikutnya, pemirsa, ekspor satu pintu oleh PT Danantara Sumber Daya Indonesia akan mulai diterapkan pada 1 September 2026. Dalam skema ekspor satu pintu, PT DSI akan berperan sebagai agen penjual sekaligus memantau kesesuaian harga ekspor. Walaupun perusahaan juga lapor juga kita, tapi secara sistem nih kita udah bisa memonitoring itu semua. Presiden Prabowo Subianto dalam sidang Kabinet Paripurna pada Senin sore menyebut skema ekspor satu pintu melalui Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI akan mulai diterapkan pada 1 September 2026. Chief Executive Officer Danantara Indonesia Rosan Roslani menjelaskan mekanisme yang akan dijalankan. Rosan mengatakan DSI tidak akan mengambil alih seluruh aktivitas ekspor. Nantinya eksportir tetap dapat melakukan penjualan langsung kepada pembeli di luar negeri. Sementara DSI akan berperan sebagai agen penjual sekaligus memantau atau memonitor kesesuaian harga ekspor. Dibentuknya DSI bertujuan untuk melakukan pemantauan agar praktik under invoicing dan transfer pricing bisa dideteksi secara langsung. Peran DSI dalam hal ini melakukan pemantauan dari laporan perdagangan oleh perusahaan. Nantinya next step-nya kita adalah sebagai agen penjual tunggal. Next step-nya ya, itu sebagai agen penjual tunggal. Tapi tetap ekspor, itu tetap yang lain-lainnya bisa tetap dilakukan oleh antara eksporter dan juga yang lainnya. Kita kan yang penting buat kami itu apa sih? Objektifnya adalah bagaimana yang selama ini under invoicing, transfer pricing itu bisa kita detect, itu aja. Tetapi semuanya bisa dilakukan, tetapi karena kita bisa monitoring, walaupun perusahaan juga lapor juga kita, tapi secara sistem nih kita udah bisa memonitoring itu semua. Iya, sekarang pihaknya QQ-nya tuh ada kami, gitu aja. Tapi penjualan segala macam bisa dilakukan secara penuh. Memang mereka udah ada kontrak jangka panjang. Silakan. Dari Jakarta, Dio Malau, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Wamen Transmigrasi lepas tim ekspedisi Patriot 2026 IPB. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi melepas tim Ekspedisi Patriot 2026 IPB University di kampus IPB Dermaga Bogor. Program ini diharapkan mendorong riset dan inovasi untuk mempercepat pembangunan serta pemberdayaan kawasan transmigrasi di berbagai wilayah Indonesia. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menegaskan bahwa program transmigrasi telah berhasil mengubah kawasan yang dulunya berupa rawa maupun hutan menjadi berbagai kawasan produktif. Salah satu contohnya adalah kawasan transmigrasi Telang di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, yang kini menjadi salah satu daerah penghasil beras terbesar di Indonesia. Wamentrans menyatakan kehadiran tim Ekspedisi Patriot diharapkan mampu memberikan rekomendasi berbasis riset untuk mempercepat pengembangan potensi sumber daya alam, ekonomi, dan kelembagaan di kawasan transmigrasi. Pada tahun 2026, Kementerian Transmigrasi mengerahkan 246 tim dengan total 1.230 peneliti ke 53 kawasan transmigrasi, yang terdiri dari 41 kawasan prioritas nasional, 2 prioritas kementerian, dan 10 kawasan prioritas di Papua. Khusus dari kampus IPB, sebanyak 150 peserta diberangkatkan, terdiri dari 25 ketua tim dan 125 anggota yang akan ditempatkan di berbagai daerah, antara lain Merauke, Simaulu, Sijunjung, Bangka Selatan, dan Batam. Kehadiran mahasiswa dan peneliti di lapangan tidak hanya memberikan pengalaman akademik, tetapi juga memperkenalkan mereka pada perjuangan para transmigran dalam membangun kehidupan yang lebih sejahtera. Pemerintah juga mencatat tingginya minat daerah untuk mengembangkan kawasan transmigrasi. Hingga saat ini terdapat 61 usulan dari berbagai pemerintah daerah yang mengajukan pembukaan kawasan transmigrasi baru sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan pembukaan wilayah terisolasi. Sudah 2 tahun kami berkolaborasi, bersinergi dengan IPB dalam program tim Ekspedisi Patriot, samping dengan IPB juga dengan UI, UGM, IMPAT, ITB, UNDIP, juga ITS, UNAS. Jadi tujuannya agar ada manusia unggul yang bekerja, berinovasi, berkarya, menjadi stimulator bagi peningkatan dan pengembangan kemajuan di kawasan transmigrasi. Karena sekarang ini orientasi transmigrasi bukan sekedar perpindahan penduduk, tapi lebih pada peningkatan pendapatan dan kemampuan masyarakat. Jadi kita ingin agar kawasan transmigrasi itu diolah dengan ilmu pengetahuan sehingga mempercepat proses untuk pertumbuhan ekonomi yang baru, peningkatan penduduk, dan peningkatan kualitas penduduk, dan peningkatan terhadap produk-produk unggulan agar bisa dipasarkan di pasar dunia. Kami sudah 2 tahun dengan IPB dan kami ingin agar IPB dan juga kampus yang lainnya masih akan terus bersama kami untuk membersamai kami dalam rangka bagaimana program-program Kementerian Transmigrasi ini bisa melakukan inovasi baru, bisa melakukan percepatan untuk peningkatan pendapatan masyarakat dan kemampuan. Program Ekspedisi Patriot 2026 merupakan kelanjutan dari pelaksanaan tahun sebelumnya. Pada tahun 2025, sebanyak 2.000 peneliti yang terdiri dari guru besar, doktor, magister, dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia diterjunkan ke 154 kawasan transmigrasi untuk melakukan riset potensi sumber daya alam dan kelembagaan ekonomi. Pada tahun ini cakupan program diperluas dengan bergabungnya Universitas Brawijaya dan Universitas Hasanuddin sebagai bagian dari jejaring perguruan tinggi peserta Ekspedisi Patriot 2026. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 ex-anggota OPM menyatakan ikrar setia kembali ke Pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Keberhasilan ini disebut menjadi buah dari pendekatan humanis yang dilakukan Satgas Pamtas RI Papua Nugini Mobile Unit 621 Manuntung bersama tokoh adat dan masyarakat. Melalui pendekatan humanis dan persuasif, Satgas Pamtas RI Papua Nugini Mobile Unit 621 Manuntung berhasil mendampingi 2 ex-anggota OPM untuk kembali ke Pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Kedua ex-anggota OPM tersebut yakni Endis Kelua dan Komalen Kelua sebelumnya bergabung dengan kelompok OPM pimpinan Kalenak Murib di wilayah Distrik Sidang. Prosesi ikrar setia dilaksanakan di Pos Komando Taktis Satgas Yonif 621 Manuntung, dipimpin langsung Komandan Satgas Letkol Infanteri Eko Arif, Kristianto, dan juga disaksikan unsur TNI Polri, tokoh adat, serta tokoh masyarakat setempat. Dalam prosesi tersebut, keduanya secara sukarela membacakan ikrar setia kepada NKRI, memberikan penghormatan dan mencium bendera merah putih, serta menandatangani surat pernyataan kembali menjadi warga negara Indonesia. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pendekatan yang mengutamakan dialog, kepedulian, dan penghormatan terhadap masyarakat mampu membangun kepercayaan serta mendukung terciptanya perdamaian yang berkelanjutan di Papua. Selain menjalankan tugas pengamanan Satgas Yonif 621 Manuntung, juga terus melaksanakan kegiatan teritorial dan kemanusiaan melalui pelayanan kesehatan, komunikasi sosial, dan pendampingan masyarakat, guna memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Cia Nabila, Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, Komisi 2 DPR akan melakukan safari ke partai non-parlemen untuk membahas RUU Pemilu selama masa reses anggota Dewan. Safari tersebut untuk menerima berbagai masukan sebagai penyempurnaan RUU Pemilu. Dewan Perwakilan Rakyat akan melakukan penyerapan aspirasi ke partai non-parlemen sebelum revisi Undang-Undang Pemilu resmi dibahas oleh Komisi 2 DPR. Safari ini sebagai bentuk langkah dalam melakukan penyempurnaan revisi Undang-Undang Pemilu. Nantinya safari tidak hanya dilakukan ke partai non-parlemen saja, melainkan juga ke beberapa organisasi pemerhati pemilu. Selain itu, penyempurnaan juga dilakukan agar RUU Pemilu tidak digugat kembali oleh Mahkamah Konstitusi. Kami Undang-Undang Pemilu di masa reses, kami akan Komisi 2 akan berkunjung ke partai non-parlemen untuk menerima masukan, lalu kemudian organisasi-organisasi pemerhati pemilu untuk kemudian biar dikompilasi agar undang-undangnya lebih sempurna, jangan sampai ada JR lagi, sehingga nanti keputusan dari JR itu membingungkan. Karena satu keputusan final dan mengikat, di JR lagi, final dan mengikat lagi. Sementara itu ada beberapa perbedaan dan persamaan. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV, melaporkan. Pimpinan DPR Dasko mempersilahkan komisi-komisi parlemen untuk tetap menggelar pembahasan berbagai rancangan undang-undang selama masa reses. Rancangan undang-undang tersebut mencakup seperti pembahasan perampasan aset, ketenagakerjaan hak cipta satu data, hingga RUU lalu lintas dan angkutan jalan. Komisi-komisi terkait dipersilakan untuk melakukan pembahasan sejumlah rancangan undang-undang selama masa reses legislatif. Hal tersebut telah didukung secara langsung oleh jajaran pimpinan DPR saat menggelar sidang paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Pembahasan RUU ini nantinya juga akan tetap dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Adapun RUU yang juga akan dibahas selama masa reses yakni RUU perampasan aset, RUU ketenagakerjaan, RUU satu data, RUU hak cipta, hingga RUU lalu lintas dan angkutan jalan. Sedangkan khususnya untuk pembahasan RUU perampasan aset telah berjalan di Komisi 3 DPR selama kurun waktu 2 bulan lebih dengan melibatkan partisipasi publik. Oleh karena itu, pembahasan dinilai penting dalam menjawab anggapan masyarakat terkait DPR yang menolak pembahasan RUU perampasan aset. Oleh karena itu, pembahasan dinilai penting dalam menjawab anggapan masyarakat terkait DPR yang menolak pembahasan RUU perampasan aset. Baik, sebelum ditutup, teman-teman para anggota DPR, untuk para anggota komisi yang dalam masa reses ingin membahas undang-undang seperti satu data dan lain-lain tadi, terutama untuk Komisi 3 yang sudah mengajukan izin untuk tetap membahas undang-undang perampasan aset, kita persilakan dalam masa reses asalkan meminta izin sesuai mekanisme yang berlaku. Untuk Komisi 3 kita dukung untuk tetap membahas karena dinamika yang ada di publik dianggap DPR tidak mau membahas undang-undang perampasan aset, padahal ini sudah 2 bulan lebih berjalan, partisipasi publik di Komisi 3 terus berjalan. Demikian, terima kasih. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV, melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia menjadi undang-undang. Pengesahan tersebut dilakukan melalui sidang paripurna DPR yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia secara resmi disahkan menjadi undang-undang. Pengesahan ini dilakukan melalui sidang paripurna DPR yang berlangsung di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. RUU yang telah disepakati menjadi undang-undang di tingkat 2 sebelumnya telah disahkan di Komisi 11 DPR. Pengesahan itu pun disepakati antara Komisi 11 DPR bersama pemerintah sehingga dibawa ke dalam sidang paripurna. Pada semua fraksi, apakah RUU tentang Pusat Financial Internasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju? Setuju. Terima kasih. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Akses pendidikan tinggi bagi seluruh masyarakat jadi fokus pengawasan Komisi 10 DPR RI. Dalam evaluasinya, Komisi 10 menemukan ketimpangan antara jumlah lulusan yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi dengan kuota KIP kuliah yang tersedia. Merespon kondisi tersebut, Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah menambah kuota KIP kuliah menjadi 600.000 penerima. Langkah ini diharapkan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi calon mahasiswa dari keluarga tidak mampu untuk mengakses pendidikan tinggi tanpa terkendala biaya. Komisi 10 DPR RI menegaskan, pendidikan tinggi merupakan investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Oleh karena itu, dukungan pemerintah melalui perluasan program KIP kuliah dinilai jadi langkah penting untuk menciptakan kesempatan belajar yang lebih adil dan merata. Berkaitan dengan KIP, kalau kita lihat bantuan kuliah, informasi kemarin yang kita terima itu yang melanjutkan ke perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta, itu sekitar 1,7 juta. Sementara pemerintah menyediakan KIP itu hanya untuk 200.000 mahasiswa. Wajar kalau sekiranya masih sangat banyak mahasiswa yang sementara ini belum bisa melanjutkan. Saya sangat concern kepada calon-calon mahasiswa yang berasal dari keluarga yang tidak mampu. Komisi 10 DPR menegaskan komitmen untuk terus mengawal kebijakan pendidikan agar semakin inklusif dan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh anak bangsa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti persoalan pemblokiran anggaran yang berdampak pada rendahnya realisasi belanja Kemenkes. Ia mendorong perbaikan tata kelola agar anggaran dapat digunakan lebih efektif. Realisasi anggaran Kementerian Kesehatan pada 2025 jadi perhatian dalam rapat kerja bersama Komisi 9 DPR. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, rendahnya serapan anggaran salah satunya dipengaruhi oleh pemblokiran dana sebesar 12,3 triliun rupiah yang membuat anggaran tersebut tidak dapat digunakan. Dalam rapat di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin 20 Juli, Budi menyampaikan, realisasi anggaran Kemenkes tahun 2025 hanya mencapai 42,9%. Ia mengatakan angka tersebut menjadi yang terendah dalam sejarah, namun apabila anggaran yang diblokir dikeluarkan dari perhitungan, tingkat realisasi sebenarnya berada di atas 90% atau sekitar 93%. Memang pencapaian Kemenkes tahun 2025 itu terendah dalam sejarah, 42,9%. Penyebabnya kenapa? Karena anggarannya dikasih itu diblokir 12,3 triliun. Jadi tidak bisa dipakai anggarannya. Dikasih anggarannya tapi tidak bisa kita dipakai. Ya, tidak bisa kita cairkan. Kalau kita hilangkan blokir ini dari angka, sebenarnya realisasinya tetap di atas 90%, yaitu 93%, ya, 93%. Masih lebih baik dari tahun 2022. Mau lebih terbuka ke Kementerian Keuangan. Kalau diblokir, jangan dibilang itu dikasih anggarannya dong. Lebih baik di Juni ditarik aja kalau mau. Jadi jangan seakan-akan anggarannya tinggi, tapi kita nggak bisa pakai. Karena even sebagian pun penyerapan kita ada yang agak terlambat, karena blokirnya baru dibuka bulan November. Sehingga ya nggak punya waktu kita untuk bisa merealisasikan anggaran tersebut. Ingin ditarik, nggak apa-apa, ditarik. Tapi kalau bisa Juni lah ditarik atau September ditarik agar teman-teman di DPR Komisi 9 juga memahami karena kita nggak selalu bisa rutin mengupdate ada yang diblokir atau tidak, Jadi saya minta kalau memang nggak bisa ditarik
tolong ditarik dari anggaran kita Juni atau September. Sehingga teman-teman di DPR juga paham. Budi mendorong adanya evaluasi terhadap tata kelola pemblokiran anggaran agar tidak menghambat pelaksanaan program kesehatan. Ia meminta anggaran yang memang tidak akan digunakan segera ditarik lebih awal, paling lambat pada Juni atau September, sehingga perencanaan dan penyerapan anggaran dapat berjalan lebih optimal. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Indonesia menegaskan bahwa transisi energi hanya akan berhasil apabila negara-negara produsen mineral kritis dan negara maju bekerja sama sebagai mitra untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Indonesia mengajak negara-negara maju membangun kemitraan yang setara melalui transfer teknologi dan investasi keberlanjutan. Hal ini disampaikan Wakil Menteri PPN Wakil Kepala Bappenas RI dalam United Nations High Level Meeting on Critical Energy Transition Minerals di New York pada Selasa 14 Juli 2026. Dalam kesempatan itu, Indonesia mengajak negara-negara maju membangun kemitraan yang setara melalui transfer teknologi dan investasi berkelanjutan. Tujuannya ialah agar transisi energi tidak hanya menghasilkan energi bersih, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bersama. Berdasarkan pengalaman Indonesia, hilirisasi mineral di dalam negeri menciptakan nilai tambah, menarik investasi, membuka lapangan kerja, serta memperkuat industri nasional. We are here to discuss critical energy transition minerals. But this meeting is about more than minerals. It is about the future architecture of the global economy. The question before us is not simply how we extract this mineral. The real question is whether the green transition will create a more equitable global economy or simply reproduce the inequalities of the past. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Indonesia dan Arab Saudi terus memperkuat kemitraan strategis di sektor transportasi. Langkah ini dilakukan untuk mendorong konektivitas, investasi, serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam pertemuan tersebut, Menko AHY menawarkan 5 agenda kerjasama meliputi penguatan konektivitas, pengembangan transportasi hijau, penguatan sektor penerbangan, serta kemitraan strategis dan investasi. Kolaborasi ini diharapkan membuka lebih banyak peluang kerjasama konkret antara Indonesia dan Arab Saudi. Selain memperkuat konektivitas kedua negara, kerjasama tersebut juga diharapkan mendukung pembangunan infrastruktur yang lebih terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan. Penguatan kerjasama difokuskan pada pengembangan sistem transportasi yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing kedua negara. Melalui sinergi ini, Indonesia dan Arab Saudi diharapkan dapat saling berbagi pengalaman, teknologi, serta praktik terbaik dalam pengembangan infrastruktur transportasi. Pada sektor penerbangan, kerjasama juga diharapkan mampu meningkatkan konektivitas udara, memperluas peluang penerbangan, serta memperlancar arus penumpang dan logistik antara kedua negara. Sementara di bidang transportasi hijau, kolaborasi jadi langkah penting untuk dorong pembangunan infrastruktur yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. I believe our priorities naturally complement each other, and several cooperation instruments are already under discussion in civil aviation, maritime transport, and railways. Our leaders have set clear direction, and our task now is to translate that into practical cooperation. Penguatan kemitraan di bidang transportasi diharapkan jadi landasan bagi hubungan bilateral yang semakin produktif, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan kedua negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi terkait Kementan dorong produktivitas sawit nasional. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, Kementerian Pertanian menegaskan pasokan crude palm oil atau CPO nasional masih bisa terus dijaga melalui peningkatan produktivitas kebun sawit. Ya, selain program peremajaan sawit rakyat, pemerintah juga mendorong perkebunan negara dan swasta untuk terus meningkatkan hasil produksi.
Pemerintah menghimbau masyarakat tak perlu khawatir mengenai ketersediaan pasokan CPO yang masih bisa diatasi dengan cara meningkatkan produktivitas kebun sawit yang sudah ada. PLT Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Heru Triwidarto, selama ini meningkatkan produktivitas tidak hanya dilakukan melalui program permajaan sawit rakyat atau PSR, tetapi juga dengan mendorong efisiensi dan produktivitas perkebunan milik BUMN maupun swasta. Menurutnya, apabila produktivitas lahan sawit seluas 9 juta hektar meningkat hanya 0,5 ton per hektar, maka akan terdapat tambahan produksi sekitar 4,5 juta ton CPO. Bicara kekhawatiran bahwa nanti CPO-nya nggak cukup gitu. Kita kan selain PSR juga kita bisa minta supaya PBN dan PBS juga meningkatkan produksi. Hitungan kasar kalau mereka luasnya sekitar 9 juta, kalau mereka naik 0,5 ton saja itu sudah ada tambahan 4,5 juta ton CPO. Nah, mungkin nanti kita akan evaluasi juga dari sisi kami ya, bahwa di aturan kami itu kan ada penilaian usaha perkebunan gitu ya. Itu mungkin bisa menjadi salah satu komponen bahwa teman-teman yang di PBN, PBS juga berusaha yang sama. Di PSR hitungan saya kalau dari angka yang ada di kami itu sudah kurang lebih 300.000 tertanam. Ekspeknya kan udah 430.000. Yang tertanam sudah 300.000. Sementara itu melalui program PSR, hingga saat ini sekitar 300.000 hektar lahan telah diremajakan. Dan jika produktivitas lahan tersebut meningkat 1 ton per hektar, maka akan ada tambahan produksi sekitar 300.000 ton. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, staf ahli bidang konektivitas dan pengembangan jasa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dida Gardera, memastikan implementasi mandatori biodiesel B50 telah berjalan sesuai rencana. Meski masih dalam masa transisi dari B40, pemerintah menilai program tersebut telah siap mendukung ketahanan energi sekaligus menekan emisi karbon. Staf ahli bidang konektivitas dan pengembangan jasa Kemenko Perekonomian, Dida Gardera, menyampaikan penerapan biodiesel B50 secara umum sudah siap dilaksanakan di lapangan. Meski demikian, implementasi B50 masih dalam masa transisi karena masih terdapat stok B40 yang harus dihabiskan sebelum beralih sepenuhnya ke B50. Pemerintah pun menegaskan program ini akan terus dipantau dan dievaluasi agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan target. Dida menyebut penerapan B50 diperkirakan meningkatkan kebutuhan biodiesel menjadi sekitar 16 hingga 18 juta kiloliter pada tahun ini dan berpotensi mendekati 20 juta kiloliter pada tahun depan. Oleh karenanya, selain mendukung ketahanan energi nasional, program biodiesel B50 juga dinilai dapat memberikan manfaat untuk lingkungan yang signifikan. Terkait dengan B50 kan sudah diluncurkan sekitar 2 minggu yang lalu ya, tepatnya tanggal 9 Juli oleh Bapak Presiden, dan ini sudah siap semua di lapangan, tapi tentu ada proses transisi karena masih ada dalam tanda petik stok atau sisa dari B40 gitu ya. Tapi secara prinsip ini sudah berjalan dan insya Allah terus kita pantau, kita evaluasi, dan ini juga kita lakukan karena teman-teman EBTKI dengan dengan semua pihak itu sudah melakukan uji coba khususnya rotes dan hasilnya sangat-sangat bagus ya. Jadi ini semua tentu karya anak bangsa yang perlu kita banggakan bahwa kita sudah menerapkan B50 yang artinya mengurangi bahan bakar minyak berbasis fosil sebesar 50% ya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, program makan bergizi gratis yang dilayani SPPG Polri kembali berjalan seiring dimulainya tahun ajaran baru. Program makan bergizi gratis diharapkan menjadi salah satu upaya membangun sumber daya manusia yang unggul. Kasih Pak Prabowo, MBG-nya enak. Program makan bergizi gratis yang dilayani SPPG Polri kembali berjalan seiring dimulainya tahun ajaran baru. Melalui program ini, para peserta didik mendapatkan asupan makanan bergizi
yang disiapkan secara khusus untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian. Setiap menu mengangkat cita rasa Nusantara dengan menggunakan bahan pangan berkualitas. Seluruh proses pengolahan dilakukan secara higienis dan menerapkan standar keamanan pangan yang ketat, mulai dari pemilihan bahan baku, proses memasak, hingga pendistribusian makanan kepada para siswa. Kandungan gizi pada setiap sajian juga disesuaikan dengan kebutuhan tumbuh kembang anak usia sekolah. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan status gizi, menjaga kesehatan, serta mendukung konsentrasi dan semangat belajar peserta didik di dalam kelas. Melalui dukungan SPPG Polri, program makan bergizi gratis diharapkan menjadi salah satu upaya membangun sumber daya manusia yang unggul. Setiap nampan makanan yang disajikan bukan hanya memenuhi kebutuhan gizi harian, tetapi juga menjadi bagian dari investasi jangka panjang untuk mewujudkan generasi Indonesia Emas 2045. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, proyek Blok Masela yang telah dinantikan hampir 28 tahun akhirnya resmi memasuki tahap pembangunan. Pembangunannya sebagai langkah nyata pemerintah dalam membangun fondasi menuju swasembada energi. Menurut Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Kodari dalam keterangan persnya pada 20 Juli 2026, proyek Blok Masela ialah investasi strategis untuk masa depan Indonesia. Pembangunannya sebagai langkah nyata pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional, sekaligus membangun fondasi menuju swasembada energi. Kodari menuturkan bahwa ketahanan energi bukan hanya soal memiliki sumber daya alam yang melimpah. Yang lebih penting ialah memastikan masyarakat dan dunia usaha memiliki pasokan energi yang andal, berkelanjutan, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Blok Masela sendiri merupakan salah satu lapangan gas terbesar yang dimiliki Indonesia, dengan potensi cadangan sekitar 18,54 triliun kaki kubik gas. Nantinya, proyek ini diproyeksikan menghasilkan sekitar 9,5 juta ton gas alam cair setiap tahun. Produksi tersebut akan menjadi salah satu penopang penting dalam memenuhi kebutuhan energi nasional. Ketersediaan gas domestik juga akan membawa manfaat yang jauh lebih luas. Gas menjadi energi transisi yang mampu mendukung pertumbuhan industri nasional. Ketika pasokan energi semakin terjamin, dunia usaha memiliki kepastian untuk berkembang. Biaya produksi dapat lebih efisien dan proyek hilirisasi berbagai sektor industri dapat berjalan semakin kuat. Lebih lanjut disampaikan bahwa manfaat Blok Masela tidak berhenti pada produksi energi semata. Proyek ini juga akan jadi penggerak ekonomi khususnya di kawasan Indonesia Timur. Kehadirannya dinilai akan mendorong investasi baru, meningkatkan penerimaan negara, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta memperluas kesempatan bagi masyarakat lokal untuk meningkatkan keterampilan dan mengambil bagian dalam berbagai aktivitas ekonomi yang tumbuh di sekitar proyek. Kodari menuturkan bahwa nilai investasi proyek Blok Masela juga mencerminkan besarnya dampak yang akan dihasilkan. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, proyek strategis nasional ini memiliki nilai investasi sekitar 20,9 miliar US dollar atau setara sekitar 352 triliun rupiah. Kontribusi bagi negara juga sangat signifikan. Proyek gas abadi diperkirakan memberikan penerimaan langsung sekitar 37,8 miliar US dollar ditambah potensi penerimaan pajak tidak langsung sekitar 6,43 miliar US dollar. Lebih lanjut, Kodari menuturkan bahwa Presiden Prabowo berharap pembangunan LNG abadi Masela dapat jadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia Timur. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah terus memperkuat pelindungan anak di ruang digital melalui peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP-TUNAS. Kebijakan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menciptakan ekosistem digital yang lebih aman bagi anak. Melalui PP-TUNAS, pemerintah menerapkan berbagai langkah perlindungan mulai dari penerapan prinsip safety by design, verifikasi usai pengguna,
hingga pembatasan akses akun media sosial yang berisiko tinggi bagi anak berusia di bawah 16 tahun. Kebijakan tersebut diharapkan mampu melindungi anak dari paparan konten berbahaya, eksploitasi digital, perundungan siber, serta berbagai risiko lain yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang mereka. Pemerintah juga mendorong keterlibatan orang tua, satuan pendidikan, platform digital, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat dan bertanggung jawab. Menurut Menkom Digi, ruang digital yang aman bukan hanya menjadi bentuk perlindungan bagi anak, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang untuk mempersiapkan generasi Indonesia yang kreatif, produktif, dan mampu bersaing di era digital. Komitmen kami adalah mengatur para platform digital dan wajib memastikan keamanan anak-anak Indonesia, mulai dari safety design dari produknya. Jadi kalau memang ingin anaknya tidak terpapar sampai usia yang memang sudah siap, nama PP-nya tunas, tunggu anak siap, maka bantulah anak-anaknya untuk melakukan delay atau melakukan penundaan terhadap akses membuat akun sendiri di media sosial beresiko tinggi. Pemerintah berharap penguatan pelindungan anak di ruang digital dapat membantu menciptakan generasi yang cerdas, aman, dan siap menjadi pelaku utama dalam membangun masa depan digital Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, DPR RI menggelar sidang paripurna ke-26 masa persidangan 5 tahun 2025-2026 di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa pagi. Sidang paripurna beragendakan pengambilan keputusan tingkat 2 mengenai RUU 1 Data menjadi usul inisiatif DPR hingga mendengarkan pidato oleh Ketua DPR Puan Maharani. Sebelum memasuki masa reses, Dewan Perwakilan Rakyat menggelar sidang paripurna ke-26 masa persidangan 5 tahun 2025-2026 di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Sidang paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani dengan didampingi Wakil Ketua DPR lainnya Dasko Saan Mustafa dan Cucun Ahmad Samsurizal. Adapun sidang paripurna beragendakan pengambilan keputusan terhadap RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia dan pengambilan keputusan RUU pengesahan nota kesepahaman kerjasama bidang pertahanan antara pemerintah Indonesia, Malaysia, dan Turki. Selain itu, penetapan calon KPI Pusat periode 2025-2026 serta pengambilan keputusan penerimaan hibah Al-Falah Hankam dari luar negeri. Adapun mendengarkan pidato Ketua DPR Puan Maharani juga turut menjadi agenda sidang paripurna. 1. Pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Pusat Financial Internasional Indonesia. 2. Pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan terhadap RUU tentang pengesahan nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia dalam bidang kerjasama pertahanan. 3. Pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan terhadap RUU tentang pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki mengenai kerjasama dalam bidang pertahanan. 4. Laporan Komisi 1 DPR RI atas hasil uji kelayakan fit and proper test calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia KPI Pusat periode 2026-2029 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. 5. Laporan Komisi 1 DPR RI terkait persetujuan penerimaan hibah Al-Falah Hankam dari luar negeri dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. 6. Pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU tentang 1 Data Indonesia usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. 7. Pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan usul inisiatif Komisi 5 DPR RI dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. 8. Pidato Ketua DPR RI pada penutupan masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026. Sekarang kami akan menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah acara rapat tersebut dapat disetujui? Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Indonesia selangkah lagi menerima kapal induk Giuseppe Garibaldi, buatan sekitar 40 tahun lalu melalui hibah dari pemerintah Italia. Komisi 1 DPR menyetujui hibah kapal yang diperkirakan bernilai 54 juta euro atau sekitar 1,1 triliun tersebut.
Komisi 1 DPR RI resmi menyetujui penerimaan hibah 1 unit kapal induk Giuseppe Garibaldi dari pemerintah Italia kepada Kementerian Pertahanan RI. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, setiap penerimaan hibah atau pinjaman dari luar negeri memang wajib mendapatkan persetujuan dari DPR. Ketua Komisi 1 DPR Utut Adianto menjelaskan bahwa persetujuan hibah kapal induk senilai 54 juta euro atau sekitar 1,1 triliun ini mengacu pada surat Menteri Pertahanan RI kepada Ketua DPR RI nomor B/M/7/2026 tertanggal 7 Juli 2026. Meski memberikan lampu hijau, Komisi 1 DPR RI memberikan sejumlah catatan krusial. Utut menekankan bahwa penerimaan alutsista strategis ini harus diikuti dengan kesiapan doktrin operasional yang matang agar kapal tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dalam menjaga kedaulatan negara. 1 DPR RI menyetujui penerimaan hibah 1 unit kapal induk Italian ship Giuseppe Garibaldi senilai 54.022.426,67 sen euro dari pemerintah Republik Italia kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia sebagaimana surat Menhan RI kepada Ketua DPR RI nomor B/M/M/7 Romawi/2026 tanggal 7 Juli 2026. Komisi 1 DPR RI menekankan pentingnya penyesuaian doktrin tadi disampaikan oleh Pak TW yang matang guna memastikan kapal hibah dapat beroperasi secara optimal sekaligus memberikan pelajaran, lesson learned serta alih pengetahuan. Ini penting, kita belum pernah seumur hidup punya kapal induk. Saya nggak tahu apakah Wakasal pernah naik kapal induk USS Nimitz atau USS Abraham Lincoln. Teknologi militer secara real bagi Kementerian TNI dan industri pertahanan nasional. Selain itu, kapal ini diharapkan menjadi sarana pembelajaran serta wahana alih pengetahuan dan teknologi yang nyata bagi TNI, Kementerian Pertahanan hingga industri pertahanan nasional. Mengingat ini adalah pertama kalinya Indonesia memiliki kapal induk, maka dari itu momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat kapasitas personil dan mempercepat penguasaan teknologi pertahanan modern. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Para Menteri Luar Negeri negara-negara ASEAN mengawali pertemuan di Manila, Filipina dengan menegaskan pentingnya persatuan kawasan di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Pertemuan diawali dengan sesi foto bersama para Menteri Luar Negeri ASEAN, dilanjutkan dengan upacara penghormatan lagu kebangsaan ASEAN. Dalam sambutannya, Menteri Luar Negeri Filipina Tess Lazaro menyatakan dunia saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan berupa gejolak, ketidakpastian, dan kondisi yang sulit diprediksi. Menurutnya, situasi tersebut menuntut negara-negara ASEAN untuk memperkuat kerjasama dan menjaga persatuan agar mampu menghadapi berbagai perubahan di tingkat regional maupun global. There is a profound urgency to our work, especially as we live in a time defined by what I call the 3 U's: upheaval, uncertainty, and unpredictability. As developments around the world continue to strain global peace, security, and stability, it is highly fitting to recall our theme for this year, Navigating Our Future Together. Pertemuan ini menegaskan kembali komitmen ASEAN untuk memperkuat solidaritas regional dan menjaga stabilitas kawasan di tengah dinamika politik serta keamanan global yang terus berkembang. Tahun ini juga menandai peringatan 50 tahun Treaty of Amity and Cooperation atau TAC yang menjadi landasan hubungan antar negara ASEAN berdasarkan prinsip saling menghormati kedaulatan, tidak mencampuri urusan dalam negeri, serta penyelesaian sengketa secara damai. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Pusat melaporkan pengacara Hotman Paris Hutapea ke Polda Metro Jaya Senin malam. Laporan dilayangkan menyusul pernyataan Hotman Paris yang dinilai merendahkan profesi wartawan. Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Pusat resmi melaporkan pengacara Hotman Paris Hutapea ke Polda Metro Jaya Senin malam. Laporan tersebut terintegrasi dengan nomor LP-B-5291-7-2026 SPKT Polda Metro Jaya dan dilaporkan dengan dugaan pelanggaran pasal 242 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam hal ini, Direktur Anti Kekerasan Wartawan PWI Pusat Edison Setiahaan menyatakan, langkah hukum yang ditempuh karena PWI menilai pernyataan Hotman Paris telah merendahkan martabat dan profesi wartawan. Menurut Edison, permohonan maaf yang telah disampaikan Hotman Paris dinilai belum cukup, sehingga PWI memilih menyelesaikan perkara ini melalui jalur hukum. Lebih lanjut, dalam laporan tersebut, PWI Pusat juga menyerahkan sejumlah bukti awal, di antaranya rekaman video yang memuat pernyataan Hotman Paris yang telah beredar luas di masyarakat. Jadi dilaporkan di sini inisialnya HP ya. Dilaporkan dan kita berharap laporan ini bisa ditindaklanjuti oleh Polda Metro Jaya. Ini mungkin akan ditangani oleh Direktorat Cyber Crime ya. Nah, jadi mohon dukungan dari teman-teman terus mengawal kasus ini karena ini juga menyangkut menjadi profesi kita, wartawan yang diperlakukan bahkan dilecehkan sedemikian rupa seperti apa yang beredar video di kawan-kawan juga mungkin sudah beredar videonya ya. Permohonan maaf itu benar itu. Nah, kita terima dan itu disampaikannya lewat video di Instagramnya ya, disampaikannya. Tetapi kan itu tidak tentu menyelesaikan tindak pidana yang telah dilakukan. Artinya permohonan maaf itu secara manusiawi kita terima. Itu juga kan sebagai insan yang memberikan maaf ya. Kita selalu saling memaafkan. Tetapi tindak pidana yang dilakukan itu tidak mengurangi lalu menghilangkan tindak pidana yang dibuat gitu loh dengan permohonan maaf itu. Ya mungkin bisa itu meringankan lah, nanti tinggal bagaimana hakim lah menilai itu ya. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Informasi berikutnya, pemirsa, ekspor satu pintu oleh PT Danantara Sumber Daya Indonesia akan mulai diterapkan pada 1 September 2026. Dalam skema ekspor satu pintu, PT DSI akan berperan sebagai agen penjual sekaligus memantau kesesuaian harga ekspor. Walaupun perusahaan juga lapor juga kita, tapi secara sistem nih kita udah bisa memonitoring itu semua. Presiden Prabowo Subianto dalam sidang Kabinet Paripurna pada Senin sore menyebut skema ekspor satu pintu melalui Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI akan mulai diterapkan pada 1 September 2026. Chief Executive Officer Danantara Indonesia Rosan Roslani menjelaskan mekanisme yang akan dijalankan. Rosan mengatakan DSI tidak akan mengambil alih seluruh aktivitas ekspor. Nantinya eksportir tetap dapat melakukan penjualan langsung kepada pembeli di luar negeri. Sementara DSI akan berperan sebagai agen penjual sekaligus memantau atau memonitor kesesuaian harga ekspor. Dibentuknya DSI bertujuan untuk melakukan pemantauan agar praktik under invoicing dan transfer pricing bisa dideteksi secara langsung. Peran DSI dalam hal ini melakukan pemantauan dari laporan perdagangan oleh perusahaan. Nantinya next step-nya kita adalah sebagai agen penjual tunggal. Next step-nya ya, itu sebagai agen penjual tunggal. Tapi tetap ekspor, itu tetap yang lain-lainnya bisa tetap dilakukan oleh antara eksporter dan juga yang lainnya. Kita kan yang penting buat kami itu apa sih? Objektifnya adalah bagaimana yang selama ini under diposing, transoperasi itu bisa kita detect, itu aja. Tetapi semuanya bisa kita dilakukan, tetapi karena kita bisa monitoring, walaupun perusahaan juga lapor juga kita, tapi secara sistem nih kita udah bisa monitoring itu semua. Iya, sekarang pihaknya QQ-nya tuh ada kami, gitu aja. Tapi penjualan segala macam bisa dilakukan secara penuh. Memang mereka udah ada kontrak jangka panjang. Silakan. Dari Jakarta, Dio Malau, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan.
Selanjutnya pemirsa, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menerima audiensi PT Dirgantara Indonesia untuk membahas pemanfaatan teknologi drone dalam memperkuat pengawasan hutan. Pertemuan dilakukan untuk mewujudkan tata kelola hutan yang semakin efektif, transparan, dan akuntabel. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mendorong penguatan sistem pengawasan kawasan hutan melalui pemanfaatan teknologi terkini seperti pesawat nirawak atau drone. Langkah ini dilakukan guna mempercepat deteksi berbagai persoalan dan pelanggaran di lapangan. Raja Juli mengatakan keberadaan teknologi drone sangat penting untuk meningkatkan respon cepat tim lapangan. Teknologi ini dinilai ampuh memetakan kondisi hutan serta menangkap berbagai ancaman secara akurat. Melalui pemantauan rutin berbasis digital, potensi gangguan di kawasan hutan dapat terdeteksi sejak dini. Seluruh data dan informasi yang terkumpul nantinya akan diteruskan ke Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kemenhub maupun unit teknis terkait untuk ditindaklanjuti. Selain mendukung pemantauan titik panas atau hotspot dan pergerakan satwa dengan fitur thermal, Kemenhub juga telah mengevaluasi perangkat drone yang sudah dimiliki pada unit planologi serta konservasi sumber daya alam dan ekosistem. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, data terbaru populasi orangutan Sumatera dan orangutan Tapanuli resmi dipublikasikan Kementerian Kehutanan. Temuan ini diharapkan mampu menjadi landasan penting dalam memperkuat konservasi dan menjaga kelestarian satwa endemik Indonesia. Hasil survei populasi periode 2021 hingga 2023 menunjukkan populasi orangutan Sumatera diperkirakan mencapai 11.694 individu, sedangkan populasi orangutan Tapanuli tercatat sekitar 716 individu. Hasil tersebut disampaikan dalam Seminar Nasional Refleksi 1 Dekade Konservasi Orangutan Sumatera dan Orangutan Tapanuli di Medan. Dihadiri Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki bersama dengan pemerintah daerah, akademisi, peneliti, dan mitra konservasi. Wamenhut Rohmat menegaskan konservasi orangutan memerlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Menurutnya, data ilmiah hasil survei menjadi landasan penting dalam menyusun kebijakan konservasi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Pemerintah juga terus memperkuat perlindungan habitat, meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi, serta mendorong sinergi lintas sektor untuk menjaga keberlangsungan populasi orangutan Sumatera dan orangutan Tapanuli. Selain menyampaikan hasil survei, seminar ini juga menjadi awal penyusunan Population and Habitat Assessment pada tahun 2026 yang akan menjadi acuan dalam penyempurnaan strategi dan juga rencana aksi konservasi kedua spesies tersebut. Kementerian Kehutanan berharap melalui penguatan kolaborasi dan pemanfaatan data ilmiah, upaya konservasi orangutan dapat berjalan lebih sistematis, adaptif, dan berkelanjutan demi menjaga keanekaragaman hayati Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. FIFA resmi selidiki kericuhan final Piala Dunia 2026. Informasinya kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Sebuah bus penumpang di kota Shebekino, wilayah Belgorod, Rusia, menjadi sasaran serangan drone pada Senin waktu setempat. Insiden ini menyebabkan 5 warga sipil, termasuk seorang anak-anak tewas, serta puluhan lainnya mengalami luka-luka. Rekaman video memperlihatkan kondisi bus yang rusak parah, tinggal beberapa bagian kendaraan hancur dan bekas darah masih terlihat di lokasi kejadian. Pejabat sementara Gubernur Belgorod Alexander Suvayev menyatakan serangan yang diduga dilakukan oleh drone Ukraina itu menyebabkan 5 warga sipil tewas, termasuk seorang anak-anak. Korban terdiri dari 4 perempuan dan 1 anak laki-laki yang meninggal akibat luka-luka yang diderita. Sementara itu, Wakil Pertama Menteri Kesehatan Wilayah Belgorod, Lyudmila Krylova, melaporkan sedikitnya 27 orang mendapatkan perawatan medis. Dari jumlah tersebut, 23 korban harus menjalani rawat inap, termasuk seorang remaja berusia 17 tahun yang dilaporkan dalam kondisi sedang. Di tengah insiden ini, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim sistem pertahanan udara mereka
berhasil menghancurkan 381 drone Ukraina di 16 wilayah, termasuk di kawasan Laut Hitam dan Laut Azov. Pihak Ukraina belum memberikan tanggapan resmi terkait insiden tersebut. Namun Kiev berulang kali menegaskan bahwa mereka tidak menargetkan warga sipil maupun infrastruktur permukiman di wilayah Rusia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil sipil dilaporkan menjadi sasaran serangan Israel di Jalan Al-Jala, Kota Gaza. Insiden ini menyebabkan 1 orang tewas dan 14 lainnya terluka. Rekaman video memperlihatkan mobil yang dilalap api di tengah jalan. Sementara petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan si jago merah. Tim medis dan petugas darurat juga segera diterjunkan ke lokasi untuk mengevakuasi para korban. Laporan awal menyebutkan korban luka didominasi perempuan dan anak-anak. Setidaknya 2 orang dilaporkan berada dalam kondisi kritis dan masih menjalani perawatan intensif. Konflik di Gaza yang berlangsung sejak Oktober 2023 terus menelan korban jiwa. Menurut otoritas kesehatan Gaza, lebih dari 73.000 warga Palestina telah tewas dan ratusan ribu lainnya terluka sejak pecahnya perang. Hingga berita ini diturunkan, militer Israel belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan serangan tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Di balik hiruk-pikuk kota Helsinki, tersembunyi jaringan bunker sipil yang siap digunakan saat kondisi darurat. Beragam fasilitas umum di bawah tanah dapat disulap menjadi tempat perlindungan hanya dalam waktu 72 jam. Di bawah jalanan ibu kota Finlandia, gedung olahraga, taman bermain, area parkir hingga ruang publik dibangun dengan fungsi ganda sebagai bunker sipil. Seluruh fasilitas ini dapat dikosongkan dan diubah menjadi tempat perlindungan dalam waktu 3 hari. Salah satu contohnya adalah Arena Center Hakanimi yang memiliki area bermain anak, gym, dan lapangan olahraga di bawah tanah. Saat darurat, seluruh area tersebut dapat diubah menjadi bunker untuk melindungi warga. Bagi warga Helsinki, keberadaan bunker sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Mereka menilai kesiapsiagaan pemerintah memberikan rasa aman meski fasilitas tersebut jarang dipikirkan dalam aktivitas harian. I think so that we are more prepared than maybe some other countries, but you don't even know when something happens, like how everything goes. But it's good that there is some I think we take those things pretty seriously, the government level. So it seems to be good, but yeah, I'm not feeling any danger right now. So I guess in everyday life you don't really think about it, but when you start thinking more about this stuff, it does give you some sense of security for sure. Knowing that there's so many, and I mean, we've been taught in school and stuff that there's shelters for basically everyone. So yeah, it makes you feel safe, but it's not something you think about every day. Finlandia memiliki lebih dari 50.000 bunker sipil. Khusus di Helsinki, terdapat lebih dari 5.500 bunker dengan kapasitas hampir 1 juta orang, melampaui jumlah penduduk kotanya. Berdasarkan undang-undang, setiap fasilitas berfungsi ganda wajib siap diaktifkan menjadi bunker dalam waktu 72 jam. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, menyusuri pegunungan Batu Merah sambil meluncur di atas seluncur kaca menjadi pengalaman unik yang ditawarkan kawasan wisata Water Ing Danxia di Provinsi Gansu, Tiongkok. Perpaduan sensasi memacu adrenalin dan keindahan alam jadikan destinasi ini kian digemari wisatawan. Meluncur di atas tebing setinggi sekitar 87 meter, para wisatawan menyusuri seluncur kaca sepanjang 2,5 km menggunakan perahu karet. Lintasan berkelok-kelok ini membawa pengunjung menembus landscape Batu Merah khas Danxia yang menawan. Sejumlah wisatawan mengaku pengalaman yang mereka rasakan jauh melampaui ekspektasi. Selain memicu adrenalin, pemandangan yang disajikan disebut lebih indah dari yang mereka lihat di media sosial. Kawasan wisata Water Ing Danxia di Provinsi Gansu dikenal sebagai salah satu destinasi geologi terkenal di Tiongkok. Formasi batu pasir merah yang terbentuk selama jutaan tahun menciptakan tebing, lembah, dan pegunungan batu dengan bentuk yang unik. 6 kawasan Danxia di Tiongkok telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO sejak tahun 2010. Pemerintah Tiongkok terus mengembangkan geowisata sebagai daya tarik utama untuk mendorong pariwisata domestik dan perekonomian daerah. Tim redaksi Simpo TV
melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Menyapa Indonesia Pagi kali ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Tiara Dianti dan juga Dea Mulya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.